Habis itu lahiran yang nomor 2 ini si Gaby, baru MRI, ketahuan lah situ bahwa ada tumor otak di antara otak dan batang otak itu dia. Memang dari awal pun sebelum operasi dokter sudah menyatakan nanti kalau diangkat ini mukanya miring, keseimbangan terganggu. Kalau memang engkau izinkan istriku engkau panggil saat ini, karena saya sudah pasrah total itu. Saya sudah bukan saya lagi yang berdoa, saya nggak tahu juga itu karena secara manusia sudah beban itu sudah terlalu dalam gitu mungkin ya. Saya doa totalitas kepada Tuhan saat itu. Kalau memang saat ini dalam operasi ini Tuhan berkehendak dia bersamamu dia Tuhan. Kalau tidak engkau jadikan dia jadi saksimu. Kehilangan dompet saya taruh di atas tempat tidur saya, dompet itu tempat saya tidur di bawah, ada bantal di bawah. Laptop itu ada di depan gitu, sambil kadang-kadang saya kerja di situ. Saat kita bangun pagi itu hilang semua dompet itu. Satu kekuatan yang diberikan istri, kamu boleh hilang segalanya, tapi tidak kehilangan aku gitu loh. Sahabat Solusi, justru di tengah kelemahan, di tengah jalan yang sepertinya buntu, kita bisa berharap dan bersandar kepada anugerah Tuhan yang menopang hidup kita. Hari ini ada sepasang suami istri yang akan menceritakan bagaimana ada harapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Jadi mari kita ngobrol dengan Bapak Sahta Sembiring dan Ibu Juliana Sitepu. Shalom, selamat datang di Solusi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini untuk menceritakan pengalaman yang saya rasa cukup panjang, melelahkan, tapi bisa melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Terima kasih. Jadi kita santai aja, kita ngobrol di sini. Kisah yang akan kita obrolin bersama ini bermula di tahun 99 Bapak Ibu ya. Di mana Ibu Juliana mengalami tiba-tiba telinga tidak bisa mendengar. Yang kanan Ibu ya? Yang kanan. Hari itu apa yang dirasakan Ibu? Pada waktu itu telinga saya sebelah kanan seperti ada suara hujan gitu berdesit. Jadi saya bukan tidak mendengar sama sekali, tapi saya mendengar tapi agak terganggu. Jadi saya menjalani terapi yang waktu itu di Rumah Sakit Angkatan Laut, dan itu namanya hiperbarik gitu. Jadi semacam ada tekanan yang tinggi, diharapkan telinga saya membuka gitu ininya. Tapi selama 1 bulan saya menjalani terapi itu tidak ada perkembangan yang baik gitu. Dan ternyata setelah kira-kira 2 tahun berjalan, ketika hamil anak kedua ya, mengandung anak kedua itu, Ibu Julia mengalami kebas di muka dan sama di sebelah kanan. Ya, itu tiba-tiba di bulan keberapa itu Bu kira-kira? Pada waktu itu tahun 2001 saya hamil yang ke-6 ya, 6 bulan. Bulan ke-6. Saya merasakan, nggak tahu, saya agak lupa tuh, jari tangan saya ada satu yang kebas dan pipi kanan saya udah mulai kebas gitu. Dan suatu pemeriksaan ke dokter kandungan saya kemukakan itu ke dokter, dan dia akhirnya mengkonsulkan ke dokter saraf. Dan saya waktu itu ke dokter saraf dan dikatakan ini kayaknya ada gangguan saraf keberapa gitu, nanti bisa dilakukan MRI. Itu kan masa-masa kehamilan tanpa ada pikiran aja ibu-ibu suka merasakan overthinking, suka ada mentalnya juga mungkin merasa nggak enak. Bagaimana Bapak waktu itu mendampingi Ibu, Pak? Apalagi saya gimana nanti, saya mikirnya ada sesuatu ya gitulah, anggap dokter itu kemarin kan dokter saraf ya, terus nanti setelah ada sesuatu yang di kepala itu kan, saat itu kan gimana ya, orang banyak di kepala ataupun dia pasti ada di otak, di mana lah itu terjadi sesuatu, ada sesuatu gitu, siapapun pasti merasa
down banget juga itu mendengar itu belum lagi setelah di MRI itu aja gitu udah kepikiran lah nggak bakal fokus kemana-mana kita ini lahiran anak gimana nanti kalau MRI ini kalau kelihatan nanti gimana ya sampai pada titik dia lahir si Gaby lah itu. Nah, pada saat lahir Gaby itu baru MRI, MRI ketahuan lah situ bahwa ada ternyata situ tumor otak di antara otak dan batang otak itu dia situ tumor itu gitu. Kalau pas dengar itu rasanya dunia ini gimana gitu loh. Wah. Kita pasti akan tidak ada pengharapan lagi pada Tuhan pastinya. Nah, Tuhan kok Tuhan izinkan kami masih muda gitu, anak masih kecil, baru lahir ada tumor ternyata itu kan di kepala istri. Bagaimana? Ya udah pikiran itu udah secara dunia aja lah kalau ada sesuatu nanti pada ibu, anak bagaimana? Nah itu yang selalu kita berdoa kepada Tuhan, sharing sama teman-teman. Nah tindakan yang dilakukan dokter yang setelah MRI itu hanya satu itu operasi, harus dibuka kepala harus dibuka lah istilahnya namanya juga di situ terjadi ada tumor itu. Nah sementara dulu kalau kita dengar operasi kepala karena ada tumor itu ya ada lagi kejadian beberapa juga saudara itu biasanya dibuka sebentar sadar pergi. Wah itu kan trauma yang sangat mencekam lah buat kita namanya belum pernah makanya kadang-kadang kita berseru kepada Tuhan juga Tuhan kok sama kami gitu loh kadang-kadang kita selalu sebut ada masalah gitu kan kok harus aku iya kok harus aku yang masih anakku baru lahir loh Tuhan gimana kalau nanti dilakukan tindakan ada sesuatu kemana aku harus melangkah lagi kalau begitu. Nah itulah yang menjadi kekhawatiran KM Parisius sehingga kami konsultasi second opinion terus ke beberapa dokter untuk memastikan lagi apakah ada kemungkinan tidak operasi gitu. Nah dari situ mulailah kita terus berdiskusi dengan teman macam-macam lah kalau namanya teman kan ada yang bilang harus ada sana lagi yang apalah yang pintar lah gimana kalau saya kasih obat gini nggak operasi. Nah kita harapan kita kan terus bahwa gimana caranya supaya tidak operasi. Bagaimana caranya supaya tidak operasi. Akhirnya kita ambil keputusan hanya satu jalannya. Kita berdoa. Di mana ada persekutuan kita berdoa kepada Tuhan berharap mujizat itu terjadi. Bahwa bisa tumor itu diangkatkan. Paling tidak dikecilkan. Disembuhkan. Itulah pengharapan kita saat itu. Kepada Tuhan. Terus sampai berjalan MRI lagi tuh, kita ngelihat bagaimana progresnya. Nah ternyata slow memang tumor itu namanya apa namanya itu dia menioma. Jadi dia tumor jinak tapi bertumbuh terus perlahan gitu. Kalau itu bertumbuh kan menekan itu batang otak habis juga kalau itu habis. Jadi itu walaupun dia slow growing gitu dia tapi kita harapkan kan berhenti gitu, apalagi enggak kalau kuasa Tuhan diangkatkan lah, disembuhkan gitu. Nah Maret itu 2005 itu dia anfal gitu, jatuh. Nah. Waktu anfal itu emang tidak terfikirkan ya tiba-tiba anfal? Itu waktu anfal itu saya awalnya diare. Ya, diare saya ke klinik dekat rumah gitu ya. Jadi saya dikasih obat, tapi ternyata tidak berhenti gitu. Jadi saya muntah dan diare gitu kan. Kemudian saya dianjurkan untuk ke rumah sakit gitu. Tapi sesudah sampai UGD saya udah nggak sadar gitu. Jadi sempat kejang juga Bu katanya ya? Iya. Oke. Jadi diperiksa di UGD itu sampai akhirnya dia udah kejang gitu loh karena memang rupanya itu kata dokter
kita ceritakan bahwa ini ada tumor gitu. Nah, dari kejang itu karena kemarin kan nggak MRI terus kan, nah, bertumbuh terus, ada yang menghambat di kepala itu cairan untuk ke tubuh itu, cairan itu sehingga itu tertutup dia, makanya jadi kejang. Jadi diare itu penyebab sehingga dia jadi kejang gitu. Itulah awalnya di rumah sakit itu. Kemudian dokter itu kita bilang lah riwayatnya bahwa ini ada tumor, sehingga mereka juga nggak bisa ambil tindakan begitu ya. Kembali lagi ke dokter awal, siapa kemarin yang kita kemarin kontrol pertama gitu lah. Nah, hubungin sampai situ. Sampai akhirnya kita telepon rumah sakit itu penuh semuanya, mana penuh. Itu juga khawatirnya kita gimana nanti. Akhirnya sampai ketemulah dokter itu, udah bawa aja langsung ke sini gitu. Kita bawa ke rumah sakit besar itu pada saat kondisi nggak sadar gitu sebenarnya, di ambulans itu. Di ambulans kita bawa ke sana. Nah, di titik nggak sadar itu di ambulans kan ini harus segera dilakukan tindakan. Tindakan itu 2 kali harus dilakukan. Satu, pasang selang di kepala itu untuk menjalankan cairan tadi itu di kepala, di otak itu kan. Baru dibuka, baru dioperasi gitu, diambil. Terus kita saat itu cuman satu, berseru terus kepada Tuhan. Bapak kalau bisa sadarkanlah dia supaya bisa dilakukan operasi seperti normalnya operasi gitu. Jangan mendadak seperti ini kan risikonya besar juga kan. Emang nggak ada jalan lain, harus segera kan. Mau sadar nggak sadar ini harus segera diambil dan harus dipasang selang itu. Puji Tuhan dengan berapa lama tiba-tiba sadar. Mengerti dia udah semuanya, di mana aku ini apa segala macam, dia udah sadar situ. Terus kata dokter, puji Tuhan loh kalau gini, kalau gitu kita rencanakan operasi itu. Nah, 1 minggu direncanakan harus periksa darah, periksa semualah, mata, semuanya diperiksa, baru udah siap semuanya, baru dilakukan tindakan operasi. Gitu kira-kira. Pada akhirnya memutuskan untuk operasi yang setelah ditunda beberapa tahun itu. Dan berapa kali operasi yang dilakukan, Pak? Dilakukan operasi 4 kali ya. 4 kali. Setelah terakhir nggak bisa lagi dioperasi, harus dilakukan saber knife istilahnya, disinar gitu. 4 kali itu untuk pelan-pelan mengangkat tumornya itu ya. Nah, setelah mengalami 4 kali operasi itu, apa yang dirasakan di fisik maupun mental, Bu? Itu kan masuk ruang operasi 4 kali itu kan cukup menguras tenaga dan pikiran. Kalau operasi itu kan seperti yang dikatakan Pak tadi ada 4 kali ya. Operasi yang pertama itu benar-benar ini banget, takut, down, dan pada saat itu memang kondisi saya tidak seperti awal, kan sudah tidak sadar ya. Tapi ada seminggu sebelum dioperasi saya sudah semakin baik kondisinya. Jadi pada saat itu saya pagi-pagi dibawa, kebetulan rumah sakit itu ada salonnya, saya dibotak, digundul gitu. Nggak berani ngeliat ke depan, ke kaca gitu, karena bayangkan saya dibotak gitu. Terus saya dilakukan operasi. Ya, sebelum masuk operasi saya melihat memang banyak banget keluarga yang ini. Orang tua saya juga dari Medan, batua saya, kakak saya datang. Itu operasi dilakukan yang waktu pertama operasi dilakukan memang dinyatakan dokter memang waktu itu tidak bisa diambil semua. Jadi ada 1 minggu lebih saya di rumah sakit dan pulang ke rumah. Pada saat itu kondisi saya ya masih bisa berjalan.
memang dari awal pun sebelum operasi dokter sudah menyatakan nanti kalau diangkat ini mukanya miring, keseimbangan terganggu gitu. Ya, kalau dari sisi saya kemarin waktu dilakukan operasi pertama itu, saya ada satu kekuatan dari Tuhan juga sebelum masuk ke ruang operasi itu. Saya ambil dari Mazmur 103 kemarin itu, karena itu yang menjadi kekuatan saya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu yang saya pegang. Terus setelah masuk ke dalam ruangan operasi, dalam berdoa aku juga berkata kepada Tuhan bahwa segala kekhawatiranmu kepadanya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu. Itu 1 Petrus 5 ayat 7. Itu doa yang menjadi kekuatan. Tapi pada saat itu katanya operasi 8 jam. Seperti 1 minggu gitu lamanya. Saya bolak-balik pada saat tindakan operasi itu. Saya bolak-balik di jalan itu, nggak bingung saya juga. Saat itu bingung. 8 jam ini ngapain? Sampai saya nggak tahu apa lagi yang saya kerjakan di situ. Gimana sih saya ini, gimana? Apakah nanti bisa diangkatkan semua? Nah ternyata seperti bilang tadi, ternyata hanya 3/4 yang bisa diambil karena situasi sulitnya. Sampai pada operasi kedua mulai saya tumbuh kepercayaan diri saya berdoa. Saya berdoa, saya puasa. Nah, di situ rupanya Tuhan bergerak, ditenangkan hati saya. Jadi saya lebih tenang. Saat itu rasanya operasi itu seperti cepat gitu, tidak lagi rasa lama. Saya puasa itu memang lebih tenang, saya menikmatinya itu 8 jam itu sampai selesai. Nah, di situ dibilang udah 50% lah diambil saat itu. Tadi kata Ibu tadi kan dilakukan lagi tindakan yang berencana tadi. Nah itu yang ternyata kalau kita mengandalkan diri kita akan terbelenggu dengan kekhawatiran dan ketakutan memang awalnya. Tapi setelah kita bersandar kepada Tuhan dengan doa, dengan berpuasa, ada kekuatan yang diberikan Tuhan sampai kami bisa melewati operasi kedua juga berjalan dengan baik. Gitu, Mas. Tapi ternyata ada pengalaman yang tidak mengenakan juga. Tekanan di finansial waktu itu, sempat dompet hilang. Terus ada yang memakai nama Bapak untuk menipu orang ya. Dan juga biaya rumah sakit. Bagaimana keluarga hari itu bisa bertahan di tengah tekanan itu? Ya, jadi itu tadi seperti Bu Juli bilang dari operasi yang kedua tadi itu yang dia sampai kami 2 bulan di rumah sakit itu. Saya tiap hari dari kantor ke rumah sakit jaga. Itu HB-nya turun, masuk lagi ICU. Pasang lagi, infus lagi. Baru balik lagi. Situ saya kecapean kan Mas, perkelang kerja. Saya langsung ke kantor, balik lagi ke ruangan untuk nunggu istri. Situ saya kehilangan dompet. Saya taruh di atas tempat tidur saya, dompet itu saya tidur di bawah kan. Ada bantal di bawah. Laptop itu ada di depan gitu. Sambil kadang-kadang saya kerja di situ. Saat kita bangun pagi itu hilang semua dompet itu. Habis itu saya ditelepon, ada satu HP saya dicas. Saya dicas itu kan hilang. Pak ini dompetnya saya ambil, kan kartu ATM situ duit juga ada ya berapa situ karena juga ada kwitansi segala macam ATM lah sekalian dan kartu kredit segala macam situ. Saya ditelepon, Pak ini saya tolong kasih tahu nomor PIN-nya gitu. Nah, sementara istri kan dalam kondisi yang naik turun ruang ICU. Terus bolak-balik lah ICU, balik lagi. Ini apa lagi sih Tuhan yang aku hadapi saat ini. Gak berapa lama datang teman saya telepon, "Tah ini kamu mana, istriku mana, kamu minta pulsa gitu loh." Gak ada aku minta pulsa gitu. Ini kok ada SMS. Semuanya rupanya data saya yang ada di itu semua baik saudara, teman kantor, teman gereja. Semuanya ditelepon, tolonglah saya, nama saya Sahta Sembiring. Istri saya lagi dirawat di rumah sakit sudah berapa bulan. Saya nggak punya uang. Tolong saya ditransfer untuk
pulsa gitu. Ada beberapa teman yang ini bukan karakternya Sata ini. Nggak mungkin dia kayak gini seberat apapun, nggak mungkin dia bisa minta kayak gini gitu. Ada yang karena iba dan segala macam ditransfer. Jadi ada beberapa yang kena itu mungkin puluhan juta juga, atau ada berapa juta lah kemarin yang tertransfer juga gitu. Nah saat itu satu kekuatan yang diberikan istri. Dia bilang sama istri, ini hilang semua dompetku, terus di WA lagi teman-teman, dompet diambil semua. HP hilang. Gimana? Ini dia bilang, istri, kamu boleh hilang segalanya. Tapi tidak kehilangan aku gitu loh. Itu yang bikin aku semangat bahwa boleh hilang segala dompet, bisa hilang semua nggak masalah. Tapi kamu, katanya, kalau saya itu kamu nggak kehilangan saya. Gitu. Itu yang memberikan saya kekuatan pada saat itu. Nah, jadi setelah itu saya dipanggil dokter. Dilihat lagi di foto MRI itu. Pak, ini istri Bapak boleh dibawa pulang. Maksudnya gimana, Dok? Ya tolong mungkin cari rumah sakit yang lain dengan dokter si Anu yang mungkin lebih kompeten. Dalam pikiran saya nih, saya sudah kehilangan, walaupun nggak kehilangan istri, tapi saya lagi panik. Saat itu pagi-pagi dipanggil, udah tahu panik saya sekarang, nggak mau segala macam ATM, segala macam itu dipanggil. Disuruh pulang dulu istri. Sampai saya nggak nginjak kaki lagi mungkin di tanah saat itu. Apa yang mau aku lakukan gitu saat itu? Hanya tidak ada lagi yang, apalagi ini rencanamu Tuhan. Kalau ibarat jatuh tadi, udah jatuh ketimpa tangga, keinjek lagi gitu loh. Rasanya beban itu saat itu. Cukup panjang perjalanannya dengan tekanan-tekanan yang lain. Iya. Tapi ketika Bapak Ibu bisa menceritakan bersaksi di sini, ini kita bisa melihat ada kebaikan Tuhan. Betul. Satu lagi Mas, dari sisi biaya tadi itu. Kalau kita bicara tahun lalu, operasi aja itu lumayan lah. Ratusan juga kalau sekali buka operasi itu. Saat itu pengharapan saya, Tuhan dari mana nih? Saya aja pegawai juga seperti biasa. Saya ke kantor, operasi pertama itu, ke HRD. Bu, ini baru selesai operasinya, Bu. Kwitansi aja belum cairin. Tapi istri saya masuk lagi. Operasi lagi. Wah. Itu HRD saya. Ada Tuhan. Ibu itu Kristen juga. Gak apa-apa, Sata. Kalau itu emang terbaik, lakukan saja. Kantor akan tetap mendukung. Begitu seterusnya sampai 3 kali pun begitu. Belum cair lagi kwitansi yang kemarin, sudah operasi lagi. Jalankan aja. Biasanya kan kantor ada limit, Mas. Ada plafon kita harus itu kan. Dimanapun ada plafon itu, sekian itu udah tanggung sendiri. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa di cover sama perusahaan. Walaupun memang ada tetap sekian persennya aja kita cicil ke depan kan, cukup membantu luar biasa lah. Di situ saya merasakan bahwa sampai saya turun lift itu, Tuhan kok baik sekali. Sampai perusahaan begitu. Sampai ada direktur saya juga ngomong gitu, Sata, kenapa istri kamu mau operasi lagi, Pak? Gak usah kau pikirin apa-apa. Apa yang perlu saya tanda tangan, saya tanda tangan. Wah, itu saya sangat memberikan saya bangkit kembali gitu, bahwa Tuhan itu ada buat saya,
sampai sekian ratusan juta itu pun bisa dia cover. Bahkan lewat perusahaan lewat. juga Tuhan menolong Bapak dan Ibu ya. Betul. Kalau soal proses perjalanan Ibu itu setiap saat ada mujizat. Bukan hanya kita berharap kesembuhan total, memang sembuh tapi nggak total pun diberikan Tuhan. Tapi setiap saat ada hal-hal yang mujizat Tuhan buat saya. Satu hal yang paling mujizat juga, pasang selang itu setelah operasi yang ketiga itu. Gimana kalau seumur hidup nanti kalau pakai selang terus di hidung gimana gitu. Dokter bilang, coba kamu ke kantin, pas kita kontrol untuk MRI lagi ke dokter di Cikarawati. Ke kantin kami, tolong kau suruh minum jus, kata dokter itu. Buka selangnya itu, minum jus. Sambil berdoa kami, bisa minum jus. Dari situ sampai sekarang udah tidak pasang selang. Ya, puji Tuhan. Itu ya. Yang bisa saya saksikan luar biasa sebenarnya Tuhan itu, walaupun ya segala sesuatunya pengharapan kita kan ya sehat semualah dia kan. Ternyata di balik itu semua, makanya kita kadang-kadang satu persoalan itu kita hanya melihat dari sisi titik persoalan itu, sembuhkan total gitu. Tapi di balik itu kita tidak tahu Tuhan selalu menyertai kita. Anak-anak masih kecil siapa yang jaga? Kalau Tuhan yang menyertai gitu loh. Jadi maka saya bilang juga sama teman-teman kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Saya bilang jangan kita melihat pada titik satu persoalan itu, kita fokus pada persoalan Tuhan kok nyatakan sembuhkan, tapi kita tidak melihat bagaimana sekeliling kita semuanya mendukung kita, bukan karena kuat kuasa kita tapi karena kuasa Tuhan. Amin. Gitu. Tadi kan kita berbicara bagaimana sejak awal menunda operasi itu Bapak dan Ibu terus hidup di dalam doa ya, terus memanjatkan doa kepada Tuhan, memohon, berbicara kepada Tuhan. Nah, seberapa jauh doa ini memberikan kekuatan bagi Bapak dan Ibu dalam melewati sepanjang perjalanan ini? Jadi seperti saya bilang bahwa kuasa, maka sampai saat ini kita masih tegak berdiri karena kuasa doa sebenarnya. Dan ternyata memang doa itu bukan kami aja berdoa, seluruh teman-teman gereja dimanapun selalu mendoakan kami di dalam doa-doa syafaat mereka. Saat teduh mereka selalu mendoakan kami dalam kami menjalani proses ini yang jatuh bangun lah sebenarnya. Seperti Vina katakan bahwa kita jatuh tapi jangan tergeletak. Kita harus bangkit lagi, berjalan lagi, jatuh, bangkit lagi, berjalan. Satu kuncinya adalah kekuatan doa itu dan pengharapan sama Tuhan. Sambil nangis saya berdoa pada operasi yang keempat itu. Yang ketiga di Karawaci. Saya berdoa di situ, Tuhan, kalau memang Engkau izinkan istriku Engkau panggil saat ini, karena saya sudah pasrah total itu. Saya sudah bukan saya lagi yang berdoa, saya nggak tahu juga itu karena secara manusia sudah beban itu sudah terlalu dalam gitu mungkin ya. Saya doa totalitas kepada Tuhan saat itu. Kalau memang saat ini dalam operasi ini Tuhan berkehendak dia bersamamu dia Tuhan. Kalau tidak Engkau jadikan dia jadi saksimu. Itu ya sumber kekuatan itu. Kalau memang kita bicara totalitas kepada Tuhan itu ya yang memberikan. Sekarang saya berpikir saat ini kok bisa saya ngomong seperti itu. Kalau mungkin secara dunia kan, kok ngomong itu kamu satu kamu pengen istri kamu pergi. Kita bisa secara manusia pasti seperti itu. Iya kan, Mas? Tapi apapun yang ucapkan aku totalitas kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, lega saya itu, Mas. Lepas semuanya. Kalau berdoa itu nangis itu sampai operasi itu teruslah berbuah air mata. Pasrahan total kepada Tuhan itulah puncak tentang saya, dan saya lega saat itu kalau memang Tuhan berkehendak itu. Gitu. Dan ternyata setelah operasi keempat ya juga memang belum bisa diangkat sepenuhnya ya Pak ya. Tapi menjalani terapi laser di Kuala Lumpur dinyatakan pada akhirnya tumornya sudah tidak aktif begitu ya. Hari itu mendengar kabar ini apa yang dirasakan Bapak dan Ibu? Bulan Juni 2007 saya operasi yang keempat.
Tapi waktu itu tidak bisa diambil semua dan dokter bilang sisanya di Cyberknife. Waktu itu di Indonesia belum ada, sekarang udah ada. Waktu itu kita ke Kuala Lumpur Juli ya kan? 11 Agustus ya. Kita ke Kuala Lumpur dan dilakukan Cyberknife di sana. Untuk pelaksanaan itu memang awalnya tuh tidak langsung hilang, karena dia mungkin ada proses lagi gitu. Jadi dia mungkin malah membengkak gitu. Jadi setelah beberapa lama dia mulai mengecil gitu. Jadi hancur gitu mungkin ya. Tapi memang tidak Aktif. total banget, tapi tidak berkembang lagi gitu. Suatu perjalanan yang panjang, dari awal berjuang, berdoa, menunda, melewati berbagai operasi sampai akhirnya dinyatakan tumornya tidak aktif dan ibu mulai beradaptasi dengan hidup ibu setelah pasca tumor ini. Bagaimana sekarang Bapak dan Ibu melihat persoalan atau permasalahan dalam hidup Bapak dan Ibu jika dipandang dari lensa yang sekarang yang sudah melewati segala hal itu? Ya. Jadi sebelum situ satu hal lagi, saya mau ceritakan bagaimana mujizat Tuhan juga dalam proses dia melakukan ke Malaysia itu. Di situ besok mau berangkat gitu harus cair uang gitu. Tukar ke ringgit gitulah saat itu, malam itu. Logikanya bagaimana bisa perusahaan mengeluarkan uang secepat itu? Kuasa Tuhan bekerja. Kalau saya mungkin saat itu udah memang top level makom lah yang bekerja saat itu, bisa cair langsung. Malam itu cair ringgit itu, besok kami harus berangkat ke Malaysia. Kalau nggak dari mana uangnya? Berangkat harus ke Malaysia megang uang sekian ratus juta misalnya untuk ke sana. Nah itu yang satu hal yang lagi kuasa Tuhan terus bekerja kami, walaupun terus dalam proses tindakan operasi tadi. Nah tadi setelah semuanya berjalan, saya bernaik pulang lagi ke sini dan seperti bilang tadi bahwa tidak aktif lagi, sudah mengecil, tidak bertumbuh lagi. Tentunya kami sangat bersyukur sekali bahwa ternyata indah pada waktunya itu, tidak harus semuanya harus ideal dalam Tuhan. Kan itu. Kita lihat bahwa kami ke Malaysia juga, anak masih kecil si Gaby itu siapa yang jaga? Berminggu-minggu kami di sana juga kan. Semuanya itu dijaga Tuhan. Satu lagi, pada saat di rumah sakit itu dia ulang tahun. Dia 34 tahun itu dalam kondisi yang beban berat tapi masih bisa merayakan ulang tahun. Gitu. Sampai sekarang, sampai kondisinya amat Lisa juga seperti ini kami bisa bersaksi ke gereja, memberikan semangat bagi teman-teman kita yang mereka pernah mengatakan bahwa ibu ini kalau saya lihat ke gereja, saya tadinya malas ke gereja, jadi rajin saya ke gereja. Gitu. Saya papa terus saya gandeng terus kemanapun. Karena dokter pernah bilang bawa aja istrimu kemanapun dia. Yang penting dia refreshing. Kami ke mall. Tahu sendiri ibu kan kalau ke mall juga kami lihat. Orang banyak lihat nggak apa-apa. Saya gandeng terus sama anak-anak. Walaupun nanti dia cuma melihat-lihat aja belanjanya kapanpun itu, walaupun belanja juga itu misalnya. Tapi dia sampai seharian, berarti dia sehat. Sanggup kami seharian itu gimana supaya dia bisa keluar dan bisa bersama-sama kan. Bergandengan tangan. Terus kemanapun. Sehingga itu yang orang banyak melihat dari sisi itu. Terus ada juga lah orang-orang yang biasa berbicara juga macam-macam ya. Bapak
ayah yang setia. Kenapa harus begitu? Dia bilang, karena saya pegang janji Tuhan. Janji perkawinan, suka dan duka harus bersama. Hanya kematian yang boleh memisahkan. Kan gitu. Itu justru saya semakin jauh lebih menyayangin lagi istri bersama keluarga. Nah itu yang secara nggak langsung di tengah-tengah lingkungan gereja, dimanapun kami selalu berada, menjadi contoh apapun persoalan hidup kami katanya. Kalau kami melihat kalian, ternyata tidak ada apa-apa punya pergumulan kami, sehingga kami bangkit kembali menjalani hari-hari ini gitu. Setiap kita jumpa dengan teman-teman dalam situasi kondisi sekarang, sehingga kami dalam hidup ini nggak berlama-lama terbeban dalam persoalan, karena kami lihat juga kalian berjuang bersama sampai saat ini. Sampai anak Gaby 23 tahun. Sampai dia sekarang sudah 23 tahun lah proses perjalanan kami ini. Dari semua yang kita ceritakan dari awal tadi. Kalau kita bayangkan kuasa Tuhan, kekuatan kita tidak ada. Hanya doa dan selalu setia kepada Tuhan. Itu sampai saat ini kami menjalani hari-hari kami, gereja, bekerja, di rumah dia bisa juga sekarang udah bisa ke dapur, bisa dia gosok segala macam, tapi saya dampingin juga dia ngapain. Makanya kebaikan Tuhan buat saya adalah, dulu saya nggak bisa masak, walaupun sekarang timbang goreng-goreng doang bisa, itu karena Tuhan juga. Saya menyapu, mengepel juga nggak apa-apa, olahraga buat saya. Yang penting bisa selalu mendampingin istri dalam situasi apa. Oke. Pada akhirnya lewat perjalanan ini, Bapak dan Ibu juga bisa jadi penguatan bagi orang lain ya. Oke. Sebagai pertanyaan terakhir, mungkin hari ini sahabat solusi ada yang sedang terbeban berat karena sakit penyakit, entah karena badai dalam keluarganya. Bolehkah Bapak atau Ibu memberikan satu pesan penguatan buat mereka? Buat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun kalian berada, bahwa tentunya kita semua tidak terlepas dari segala pergumulan. Berbagai macam persoalan hidup kita tengah-tengah keluarga. Kalau pada saat ini kami alami adalah sakit penyakit buat istri, ya. Hanya satu kekuatan kita. Jatuh bangun itu biasa di dalam Tuhan. Tapi kita harus bangkit. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bangkit berdiri, situlah kelihatan bagaimana kita bertumbuh di dalam iman. Jadi jangan takut saudaraku semuanya. Semuanya pasti akan ada ending akhirnya. Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti firman Allah katakan juga bagi kita saat ini. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kunci kemenangan dalam hidup ini adalah seperti kemenangan Yesus, penderitaannya adalah penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Inilah arti sesungguhnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang dinamakan indah pada waktunya, yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, bagi kami terutama si keluarga. Jadi melalui kesaksian kami ini, yakin dan percayalah, Tuhan itu ada selalu bersama dengan kita. Nyata kuasanya bagi kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Selama dalam proses perjalanan hidup kita ini, Tuhan selalu menyertai kita. Harapan kami buat ibu semua, saudara-saudara kami, andalkan Tuhan. Maka nyata, indah pada waktu itu tidak hanya kata-kata, tapi kami merasakan sendiri dalam proses kehidupan, perjalanan hidup kami sampai saat ini. Karena setia dan mengandalkan Tuhan. Tapi tetap kami selalu dukung dalam doa, saudara. Sama-sama kita mendoakan, sehingga kita pun terus diberkati Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat bagi
kita dan semua saudara-saudara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tambahan. Sungguh luar biasa penyataan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan harapan saya kita semua tetap merasakannya seperti yang sudah kami ceritakan tadi, bahwa saat ini anak saya yang paling besar, Lisa, sudah berumah tangga dan sudah punya anak, dan anak saya yang kedua, Gaby, sudah 23 tahun, sudah tamat kuliah dan sudah bekerja. Dan sungguh luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan dengan sakit penyakit yang saya derita. Tapi saya masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga mengantarkan anak saya. Jadi jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan karena pergumulan yang kita hadapi. Tetap kuat dan semangat. Persoalan boleh ada, tetapi kita yang sudah mengenal Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Pasti Tuhan berikan kekuatan. Dan satu ayat Alkitab yang menjadi penguat bagi kita diambil dari Yeremia 10 ayat 23, yang kalau boleh ditambahkan ayat 24. Ini saya dapatkan waktu itu dari, nggak tahu pada waktu itu hari apa, tanggal 23 bulan 10, Yeremia yang nggak tahu, Roh Kudus yang mungkin tunjukkan. Jadi isi ayat Alkitab itu, aku tahu ya Tuhan, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak dapat menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan dengan selayaknya, agar aku tidak kau binasakan. Jadi tetap kuat, tetap semangat apapun pergumulan yang kita hadapi, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapak Sahta dan Ibu Julia buat kesaksiannya, buat ceritanya. Saya berdoa orang-orang yang mendengarkan yang mungkin sedang dalam pergumulan yang serupa atau mungkin pergumulan yang lain yang berat bisa dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih sudah datang di Solusi. Tuhan berkati Bapak Sahta dan Ibu Julia. Buat sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, mungkin sakit penyakit yang rasanya tidak ada harapan lagi untuk kembali melangkah. Setelah mendengarkan kisah ini, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada harapan, dan di dalam setiap persoalan ada penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya. Dan pastinya kamu tidak sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang dibawa ini untuk bercerita kepada kami, dan kami sangat rindu untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.